Dan kita bergabung dengan jurnalis VOA Vina Muptadi. Selamat malam waktu Amerika, Vina. Seperti apa pagelaran Oscar tahun ini dan film apa yang menyapu penghargaan Oscar terbanyak? Ya, Rizky, film yang memenangkan penghargaan Oscar terbanyak itu adalah Dune ya. Namun yang memenangkannya ini bukan kategori-kategori utama, melainkan kategori lebih ke yang teknis gitu, seperti visual efek terbaik, kemudian sinematografi terbaik, sound terbaik, penyuntingan terbaik, desain produksi terbaik, dan juga original score terbaik. Sementara yang menjadi film terbaik untuk tahun ini itu adalah film Coda. Ini singkatan dari Children of Deaf Adults yang memang menceritakan tentang seorang anak remaja putri yang bercita-cita sebagai penyanyi, orang tuanya, kedua-duanya dan juga kakaknya tuli. Kemudian ada semacam struggle, ada cerita tentang keluarga juga. It's a very warming movie gitu yang menyentuh banyak orang, yang relate dengan banyak orang. Dan film ini tidak hanya meraih kategori film terbaik, tapi juga aktor pendukung terbaik nih, yaitu Troy Kotsur. Dia menjadi aktor tuli kedua yang meraih piala Oscar sepanjang pelaksanaannya yang sekarang sudah memasuki tahun ke-94, Rizky. Ya, Vina, Coda menang sebagai film terbaik. Apakah sebelumnya kan sudah ada prediksi-prediksi gitu ya waktu diumumkan nominasi film terbaik. Nah, apakah dengan keluarnya Coda sebagai Best Motion Picture, apakah ini mengejutkan atau memang sudah sesuai dengan prediksi masyarakat? Nah, memang prediksi awal itu frontrunner utamanya adalah The Power of the Dog yang memang melaju ke Oscar dengan 12 nominasi termasuk sutradara terbaik, aktor terbaik, dan juga film terbaik. Film tersebut juga sebelumnya sudah memenangkan penghargaan bergengsi di Inggris yaitu BAFTA. Tapi yang namanya penghargaan kan bukan cuma BAFTA, bukan cuma Oscar, tapi misalnya ada Golden Globes, ada Screen Actors Guild, Producers Guild Awards. Nah, penghargaan-penghargaan ini juga menjadi semacam faktor penentu yang seolah-olah mengarahkan Oscar gitu. Nah, film Coda ini sangat disukai di Screen Actors Guild dan Producers Guild Award dan menang di situ. Akhirnya prediksi kemudian mulai miring dari yang tadinya The Power of the Dog kemudian jadi ke Coda dan akhirnya keluarlah Coda. Nah, beberapa sineas yang memberikan pidato penerimaan dari Coda berharap semoga film Coda ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan dan juga budaya tuli, dan juga dipersembahkan bagi para komunitas Coda dan juga para komunitas penyandang disabilitas. Oke, terus kalau misalnya kita membahas mengenai industri film Asia gitu ya, apa saja sih film-film bertema Asia yang menang Oscar ataupun masuk nominasi di tahun ini? Ya, cukup lumayan ya. Ada sedikitnya 3 film yang masuk dalam nominasi, termasuk ada Raya and the Last Dragon dalam kategori animasi terbaik. Kemudian juga ada sebuah film Butan yang masuk kategori film internasional terbaik. Dalam kategori itu juga ada film Jepang berjudul Drive My Car. Film ini juga menjadi satu-satunya film Asia yang masuk dalam kategori film terbaik. Jadi cukup lumayan representasi Asia dalam Oscars untuk tahun ini. Kemarin saya bertemu dengan seorang filmmaker Indonesia yang ada di Los Angeles bernama Roland Gueriawan, dan ia mengatakan bahwa dengan kehadiran film-film Asia ini menunjukkan bahwa kemampuan Asia dalam dunia film ini semakin besar, dan ia berharap semoga akan ada semakin banyak nih film-film Asia lain di Oscars termasuk dari Indonesia. Iya, kita doakan ya tahun depan masuk nominasi film dari Indonesia dan semoga bisa menang gitu, Vina ya. Vin, tapi bicara juga soal Oscar tahun ini kan juga kita tahu sebulan terakhir ini sedang ada invasi Rusia ke Ukraina yang juga tema ini dikatakan akan disorot gitu ya di panggung Oscar. Seperti apa bentuknya? Iya, tema ini disorot sudah mulai dari sejak red carpet ya, ketika
para selebriti memasuki red carpet, kita lihat ada beberapa selebriti yang menyematkan bendera biru bertuliskan with refugees. Ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap para pengungsi dari Ukraina yang terpaksa menyelamatkan diri dari negara mereka yang sedang dilanda perang. Tercatat ada 1/4 warga Ukraina yang telah menyelamatkan diri dan juga mengungsi. Di panggung Oscars juga dilakukan sebuah moment of silence atau mengheningkan cipta. Kemudian muncul di layar kaca teks yang menyerukan para penonton Academy Awards untuk melakukan aksi seperti misalnya melakukan donasi dalam bentuk makanan, minuman, peralatan medis, dan sumber daya lain kepada rakyat Ukraina yang terkena imbas dari peperangan antara Ukraina dan Rusia. Baik, Vina Muptadi, terima kasih laporan Anda, jurnalis VOA melaporkan. Tapi sebelum mungkin kita akhiri ya, yang juga ramai nih Vina, selain tentunya para pemenang, kemudian juga baju-baju dari aktris dan juga aktor, yang juga ramai di lini media massa adalah insiden yang terjadi saat Piala Oscar, yaitu insiden Will Smith dan juga Chris Rock yang menampar di atas panggung. Itu seperti apa tadi itu jalannya? Itu kan sempat bikin kita deg-degan juga nih nontonnya ya. Bisa dijelaskan tadi seperti apa sih kejadiannya? Ini drama sekali ya, dan penonton juga bertanya-tanya, ini stage drama, ya settingan atau beneran sih gitu kan. Tapi ternyata itu betul. Jadi ketika itu Chris Rock sedang melontarkan lelucon. Ia menyinggung tentang Jada Pinkett Smith, menyebut Chris Rock bilang gini, saya tidak sabar untuk menonton Anda di film G.I. Jane kedua. Nah, kalau Anda tahu, film G.I. Jane pertama itu dibintangi oleh Demi Moore yang kepalanya botak. Jadi Jada Pinkett Smith ini, dia kan juga kepalanya botak ya, dan dia sebelumnya telah mengakui bahwa dia mengalami kondisi kesehatan yang menyebabkan rambutnya rontok. Nah, ternyata dia tidak senang dengan joke tersebut. Will Smith kemudian naik ke atas panggung dan langsung menampar Will Smith di depan layar yang disaksikan puluhan juta orang. Kemudian suara sempat dimatikan, jadi kita tidak bisa mendengar apapun, kita hanya bisa melihat Will Smith berteriak, melontarkan ketidaksenangan, ekspresinya tidak senang. Kemudian tak berapa lama kemudian Will Smith menang nih kategori aktor terbaik, dan dia naik ke atas untuk menerima penghargaan. Dalam pidatonya dia sempat mengucapkan permohonan maaf kepada Academy dan juga sesama peraih nominasi, namun ia tidak meminta maaf kepada Chris Rock atas insiden tersebut. Kita sendiri belum mendengar statement apapun dari Chris Rock. Iya, jadi sempat deg-degan juga tadi kita yang nonton gitu ya, tapi memang semoga bisa segera berdamai dan nanti hubungannya bisa baik lagi. Baik, terima kasih Vina Muptadi, jurnalis VOA langsung dari Los Angeles, Amerika Serikat.